Season 2, Bab ke-44. Cairan merah segar perlahan meresapi kemeja yang dikenakan Erlan sesaat setelah sabetan belati tajam mendarat ke perut sebelah kiri. Dengan menahan sensasi perih, ia melayangkan satu tendangan ke arah perut pria tadi, yang membuatnya terjerembab ke belakang. Tendangan yang dilayangkan Erlan itu tak hanya membuat si penjahat kesakitan, tetapi juga dirinya. Sebab tegangnya otot-otot perut saat ia melakukan manuver di udara mengakibatkan luka di perut semakin menganga, mengucurkan darah. Bibirnya mendesis lirih menahan sakit. Dalam hitungan detik tubuhnya luruh ke lantai. Bian bereaksi cepat meraih tubuh pria yang masih berstatus suaminya itu. Mas Erlan berdarah. Tangan wanita itu bergetar, matanya meneteskan bulir air mata. Tubuhnya meremang saat melihat kemeja yang dikenakan suaminya telah berubah merah. Erlan menatapnya nanar, lalu berbisik. Aku nggak apa-apa, Bi. Ini cuma luka kecil. Jangan nangis. Dalam keadaan tak mampu menguasai diri itu, Erlan masih berusaha untuk terlihat baik-baik saja. Ia tersenyum. Meskipun keringat mulai mengembun di dahi, dan dalam hitungan detik wajahnya mulai pucat. Tak sampai di situ. Pria berbadan besar tadi kembali bangkit. Iblis dalam dirinya berkecamuk. Geram, ia meraih sebuah bangku kosong. Kemudian berjalan mendekat dan mengangkat benda tersebut ke udara. Bersiap untuk menghempasnya kuat-kuat. Melihat sang penjahat hendak menyerang lagi membuat Bian panik dan ketakutan. Kakak, tolong! Teriaknya, mendekap erat tubuh Erlan untuk melindungi. Menjadikan punggungnya sebagai perisai untuk mereka. Namun, gerakan Boy jauh lebih cepat. Sebelum bangku kayu itu menghantam punggung adik perempuannya, ia menerkam pria bengis tersebut. Sehingga bangku yang hampir mengenai tubuh Bian, jatuh membentur lantai dan patah. Pria itu pun harus mengerang kesakitan di tangan Boy, karena satu tinju keras dari pemuda itu berhasil merontokkan giginya. Raf, cepat! Erlan terluka. Teriak Boy kepada Raffi yang masih berjibaku dengan salah satu pria. Satu tendangan darinya berhasil membuat lawan terpental. Suara sirine yang terdengar dari kejauhan menjadi pemutus pertikaian. Sadar situasi berbahaya, tiga pria bertubuh besar itu langsung mengambil langkah 1000, berlari berpencar. Bray dan Raffi sigap mengejar. Mereka lari ke sana. Pak! Tolong cepat dikejar. Teriak Raffi kepada anggota kepolisian, sambil menunjuk ke arah persawahan di belakang pondok. Ketiganya berlarian ke arah yang berbeda. Setelah 4 anggota kepolisian mengejar dan mengacungkan senjata di tangan, Bray dan Erlan memilih kembali ke pondok, sebab kondisi Erlan jauh lebih penting. Biarlah penjahat itu menjadi urusan polisi. Erlan? Pekik Boy, berjongkok di hadapan sang sahabat. Melihat lelehan cairan merah yang mengucur saja, sudah mampu membuatnya menebak seberapa parah luka di perut. Mas Erlan berdarah, Kak. Cepat tolong Mas Erlan. Rengek Bian terisak-isak, memangku tubuh suaminya hingga pakaiannya pun terkena noda merah. Tenang, jangan panik. Bujuk Boy. Menyibak kemeja yang dikenakan Erlan memeriksa lukanya. Ada sobekan menganga di sana. Boy, bagaimana keadaannya? Tanya Raffi sesaat setelah masuk kembali. Ia jadi panik setelah melihat kondisi Erlan yang menahan sakit. Kita harus bawa Erlan ke rumah sakit. Dia butuh pertolongan dokter. Ayo, Kak. Kita harus cepat. Imbu Bray ikut khawatir. Ya Allah, nak Erlan kenapa? Jerit Abah saat keluar dan mendapati Erlan terbaring di lantai dengan dipangku Bian. Kena tusuk. Abah. Jawab Boy, lalu melirik Raffi. Raf, aku dan Bray akan bawa Erlan ke rumah sakit. Kamu tetap di sini temani Umi dan Abah setidaknya sampai Papa dan Om Joe datang. Oke. Jawab Raffi. Sekarang kita bawa Erlan ke mobil dulu. Aku mau ikut ke rumah sakit, Kak. Pinta Bian penuh permohonan. Boleh.
Bow mengangguk cepat. Iya, Raffi dan Bray segera membantu Erlan dan membawanya ke mobil. Bian duduk di belakang, memangku kepala suaminya. Mobil pun melaju cepat di tengah kegelapan malam. Isak tangis Bian menemani perjalanan mereka. Erlan yang masih setengah sadar itu menatap wanita bercadar yang memangkunya. Matanya berkaca-kaca. Tangan halus wanita itu sedang membelai wajahnya. Bi, apa boleh aku lihat wajah kamu? Sebentar saja. Bian semakin terisak-isak. Panggilan yang disematkan Erlan adalah panggilan semasa kecil mereka yang hanya diucapkan Erlan ketika mereka sedang berdua. Bian pernah kesal dengan panggilan itu. Mengira Erlan mengejek dirinya sebagai putri lebah. Tanpa ia tahu makna panggilan yang sebenarnya. Kalau tidak boleh tidak apa-apa. Gumamnya lagi dengan suara mulai terputus, dan napas mulai memburu. Kak! Bian melirik kedua kakaknya. Bow menoleh sejenak, menganggukkan kepala. Memberikan lampu hijau kepada Bian untuk membuka kain yang menutupi wajah. Walau bagaimanapun, hubungan Bian dan Erlan belum putus sebagai pasang suami istri. Kapan saja jika keduanya ingin rujuk, maka tidak ada yang berhak menghalangi. Boy paham bahwa meskipun pernikahan tidak menggunakan identitas dan nasab sebenarnya, namun pernikahan mereka tetap sah di mata hukum dan agama, sebab didasari ketidaktahuan dan bukan kesengajaan. Dan talak masa depan yang jatuh kepada Bian pun bisa digugurkan jika keduanya memutuskan untuk rujuk, boleh dengan kalimat rujuk dari suami, boleh juga dengan pernikahan ulang. Perlahan Bian membuka cadar. Melihat wajah cantik gadis itu membuat senyum tipis terulas dari bibir Erlan. Kamu masih manis seperti dulu. Bisiknya lagi. Tangannya yang lemah mengulur, mencubit pipi seperti yang dulu sering ia lakukan, sebelum Bian kecil menghilang. Namun, kali ini gerakannya sangat lemah, seperti tak ada tenaga di sana. Aku minta maaf, Bi. Andai waktu bisa diputar kembali. Napasnya semakin tersengal. Kak, lebih cepat. Jerit Bian, meminta kakaknya mempercepat laju kendaraan menuju rumah sakit. Alfian, Barah dan Jojeti sangat geram setelah melihat suasana pondok yang sangat kacau. Keributan tadi membuat sejumlah barang mengalami kerusakan. Bahkan pintu hampir roboh akibat didorong paksa oleh kawanan preman itu. Untuk tiba di pondok mereka membutuhkan waktu 1 jam jika tidak terhalang macet. Tentu tidak akan terkejar untuk menolong. Beruntung Erlan dan Raffi berada di tempat kejadian, sehingga dapat segera membantu. Jika tidak, entah apa yang akan terjadi. Selain itu, dalam perjalanan menuju pondok, Joe sempat menghubungi pihak kepolisian. Anak-anak pondok bagaimana? Pak Ustadz? Tidak ada yang terluka, kan? Tanya Alfian. Yang lain tidak apa-apa. Hanya Nak Erlan yang terluka di bagian perut. Mereka sedang membawanya ke rumah sakit. Ucap Ustadz Syam khawatir. Astagfirullah. Siapa mereka sebenarnya dan apa yang diinginkan? Pak Ustadz kenal. Kalau pemilik lahan saya kenal. Tapi yang menuntut lahan katanya anak pemilik. Dan orang-orang tadi diminta mereka untuk mengosongkan tempat ini. Nama pemilik terdahulu, Haji Rizwan Karim. Dahi Alfian berkerut, mencoba mengingat nama yang sepertinya tidak asing. Namun, semua tersamar dalam ingatan. Pak Ustadz pun menjelaskan sejarah pondok tersebut, membuat Alfian berdecak miris. Sementara 2 anggota kepolisian sedang menanyai Raffi tentang kejadian yang berlangsung beberapa saat lalu. Ia didampingi Joe. Pemuda itu tampak tenang menjelaskan rentetan kejadian. Mereka berhasil kabur. Ucap Bara yang baru memasuki rumah. Tapi polisi masih terus mencari. Aku juga barusan menghubungi Boy. Katanya Erlan masih ditangani di ruang operasi. Baiklah. Semoga dia tidak apa-apa. Sudah hubungi Darren? Ya. Dia sedang dalam perjalanan ke rumah sakit. Setelah keadaan lebih tenang, mereka duduk bersama di sebuah ruangan. Abah menceritakan awal mula kedatangan para preman yang meminta mereka untuk meninggalkan pondok. Mereka sudah beberapa kali datang,
Tapi saya meminta keringanan waktu karena belum mendapatkan tempat yang baru. Tidak mungkin saya membiarkan anak-anak terlunta-lunta di jalan. Ucap pria parubaya itu. Tempat ini sudah tidak aman. Pak Ustadz dan anak-anak harus pindah secepat mungkin. Ucap Alfian. Saya ada rumah yang kosong. Kalau tidak keberatan Pak Ustadz bisa menempati sementara. Sambil menunggu pembangunan pondok yang baru. Terima kasih. Niat baiknya, Pak Alfian. Tapi apakah ini tidak akan merepotkan Pak Alfian? Saya tidak enak. Tetapi, Alfian malah tersenyum. Sama sekali tidak, Pak Ustadz. Alhamdulillah. Terima kasih banyak, Pak. Sebenarnya saya memang ada niat menghibahkan sedikit bantuan dalam bentuk uang tunai kalau Pak Ustadz tidak keberatan. Saya juga akan membangun pondok yang baru untuk anak-anak. Jadi tidak usah khawatir. Lahan ini kita tinggalkan saja. Kasihan anak-anak kalau terus ketakutan di sini. Jadi, kalau bisa malam ini siap-siap pindah saja, saya akan siapkan semuanya. Kebetulan rumah saya yang kosong itu siap huni. Ustadz Syam kehilangan kata, selain berucap penuh syukur. Ia menangis. Sementara itu, Bian masih terus menangis, sebab sudah 2 jam lebih Lan ditangani di ruang operasi, namun belum juga ada tanda akan selesai. Tenang, Dek. Insya Allah semua akan baik-baik saja. Bel mengusap kepala sang adik yang bersandar di bahunya. Mas Lan terluka karena aku, Kak. Ia berucap lirih, menyesali keadaan tadi. Bukan salah kamu. Siapapun bisa terluka dalam keadaan seperti tadi. Bisik Bel mencoba menenangkan adiknya. Minum dulu ya, Dek. Bray menyerahkan sebotol air mineral. Ia buka tutupnya dan memasukkan sedotan di sana. Membantu memegang, sebab tangan Bian masih gemetar. Kita serahkan semuanya kepada Allah. Allah tahu yang terbaik untuk kita. Bian mengangguk pelan, masih bersandar di bahu kakaknya. Tak lama berselang, pintu ruangan itu terbuka dan memunculkan seorang dokter. Boy langsung bangkit menghampiri. Sementara Bray masih duduk merangkul adiknya. Bian yang lemas itu seolah tak sanggup untuk berdiri. Bagaimana keadaannya, Dok? Dokter itu terdiam sejenak memandang orang-orang yang ada di sana.